Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, malam hari ini saya akan menyampaikan tentang aneka pertanyaan di BTD. Sehingga Anda tidak perlu sering bertanya, ini sudah ada, tinggal didengarkan saja. Inilah yang sering ditanyakan. Yang pertama, apa tujuan dari grup ini atau tujuan dari grup BTD ini? Tujuannya adalah membuat anggotanya nanti memiliki penghasilan pasif 100 juta sebulan dengan cara ditingkatkan dulu kepantasan di dalam pikirannya. Ya, jadi ini penghasilan yang sekarang tidak masuk akal bagi Bapak Ibu ya. Karena itu Anda dipantaskan dulu sehingga nantinya menjadi masuk akal. Apakah kita nantinya tidak digiring di bisnis tertentu ya? Ya memangnya Anda apa sejenis IT yang bisa digiring-giring ya. Ini grup WA gratis Bapak Ibu, tidak ada ikatan apa-apa. Ya Anda memang masuknya diundang, tapi Anda bisa keluar kapan saja. Di PTD kita hanya bicara masalah peningkatan pola pikir ya, sehingga Anda pantas memiliki penghasilan pasif 100 juta sebulan. Soal caranya bagaimana mendapatkan penghasilan itu nanti terserah masing-masing. Serahkan saja ke mekanisme sukses otomatis atau MSO di pikiran bawah sadar Anda. Ya, nanti Anda akan tahu mempelajari ini. Mungkin baru hari pertama kedua di BTD, jadi ya nggak usah terlalu banyak berpikir, lakukan saja, pelajari saja dulu. Setiap orang melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Apa yang menjadi tujuan Pak Sigit kok membagikan ilmu yang mahal ini dengan gratis? Padahal ini bisa digunakan untuk bahan seminar yang berbayar mahal. Ya, ini pertanyaan juga sering saya dengar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya sudah di kuadran kanan ya dan Freedom sejak 17 Agustus 2005. Dan selama 25 tahun ya setelah 25 tahun saya bekerja keras sebagai dokter dengan pencapaian di atas rata-rata ya sebagai dokter teladan dan macam-macam lah gitu ya. Nah, sejak itu pula sejak saya pensiun atau berhenti praktek itu saya menjadi provokator ya agar orang tidak terlalu lama bekerja mencari uang. Ya, segeralah membangun aset yang bisa menggantikan Anda untuk mencari uang bagi keluarga ya. Dan selama ini ya jangkauan saya terbatas hanya pada anak-anak muda atau orang-orang muda yang saya jumpai. Dan dengan perantaraan grup WA ini saya bisa menjangkau semakin banyak orang. Nah, yang kedua, saya sangat percaya dengan hukum-hukum alam Bapak Ibu. Jika kalau saya bisa menyukseskan banyak orang, maka saya akan mencapai kesuksesan yang di atas rata-rata. Hukum alam tidak pernah meleset Bapak Ibu. Nah, mana ada orang mendengarkan audio atau apapun namanya tiba-tiba bisa kaya atau mendapat uang banyak. Orang harus bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Ya, betul, Anda memang benar, memang tidak ada itu gitu ya. Hukum alam tidak memungkinkan seseorang tanpa bekerja tiba-tiba bisa kaya. Hanya dengan meditasi atau bertapa di kamar atau di goa mohon kekayaan, tiba-tiba di luar kamar, di luar goa ada setumpuk uang gitu ya. Itu suatu hal yang mustahil ya, atau hal yang mustahil menurut pelawak Sri dulu ya. Tetapi dengan perubahan program pikiran ya, atau reprogramming itu, maka Anda akan diarahkan menuju apa yang ada di program itu ya, sesuai dengan pikirannya itu. Ya, Anda akan dipertemukan dengan orang yang tepat di saat yang tepat ya, atau hati dan pikiran Anda dibukakan untuk suatu usaha atau investasi yang sebelumnya bahkan dilirik ya enggak atau dibenci ya. Hal-hal semacam itulah yang akan terjadi gitu ya. Sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan penghasilan pasif 100 juta sebulan. Soal nanti caranya bagaimana itu ya nggak usah dipikir karena itu nggak akan nutut Anda dengan pola pikir Anda yang sekarang. Kalau Anda sudah menemukan ya sudah dulu-dulu Anda kaya gitu ya. Apa yang Anda temukan selama ini pasti salah lah. Ya karena itu sesuai dengan pola pikir Anda yang lama, yaitu pola pikir yang rendah atau bekerja keras itu. Jadi ikuti aja, lakukan saja. Nanti yang di atas yang akan mencarikan jalannya. Ya, dia akan mencarikan jalan yang termudah, tercepat, dan paling harmonis dibandingkan jika Anda mencari sendiri. Gitu ya. Tugas Anda itu hanya mengganti program yang salah tentang uang dan kekayaan di pikiran bawah sadar Anda dengan 2 audio hipnoterapi itu. Program itu sudah ditanamkan orang ke dalam diri Anda sejak Anda umur 7 tahun. Mulai lahir sampai Anda umur 7 tahun itulah program yang sekarang mencengkram Anda, mengatur Anda.
Mengapa saya memerlukan group building the dream? Apa manfaatnya untuk saya? Bapak Ibu, sebagian besar orang itu hidupnya mengalir saja, ya. Mereka tidak tahu apa sih impiannya, apa sih tujuan hidupnya, mengapa sih saya ini kok dihadirkan di dunia ini, gitu ya. Nah, yang penting kerja, 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 hidup untuk bekerja, bekerja untuk hidup. Nah, Group Building the Dream dengan KCFS ya, Komunitas Cerdas Finansial dan Spiritual, berusaha menjawab hal-hal tersebut. Memberi lingkungan yang cocok untuk mengembangkan diri Anda, memberikan impian, visi, dan sebagainya. Kita yang tadinya tanpa arah kemana-mana, kita berubah menjadi on purpose man atau orang yang hidup dengan tujuan. Dan hasilnya sangat berbeda Bapak Ibu. Orang yang hidup tanpa tujuan dengan orang yang hidup dengan tujuan. Mengapa nggak nyambung antara materi dengan narasumbernya? Dokter kandungan kok memberi materi kecerdasan keuangan. Nah, itu ada juga yang menanyakan, bahkan ada yang menanyakan apa betul itu dokter gitu ya. Ya enggak apa-apa, saya diragukan sudah sering gitu ya. Jadi sebelum tahun 2003 Bapak Ibu, saya sama dengan yang lainnya, enggak tahu apa-apa tentang keuangan, enggak tahu apa-apa tentang pikiran dan lain-lain gitu ya. Tapi sekarang sudah berbeda ya, saya merasa punya kapasitas untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu karena saya pernah hidup di dua dunia itu, yaitu dunia kuadran kiri atau dunia kerja ya selama 25 tahun dan dunia kuadran kanan atau dunia investasi selama 12 tahun ya. Dan persis seperti yang dikatakan Robert T. Kiyosaki, mereka yang sudah ada di kuadran kanan itu sudah tidak akan mau lagi balik ke kiri ya. Saya juga begitu dan bahkan saya juga tidak ingin anak-anak saya balik ke kiri atau bekerja kepada orang atau bekerja secara mandiri. Saya bisa kok, kita bisa mendatangkan uang ke rumah, ngapain juga kita keluar rumah untuk mencari uang. Itu loh Bapak Ibu, gitu ya. Ada pertanyaan begini, saya sudah berbisnis puluhan tahun, naik turun, gagal, ditipu, sekarang punya hutang ratusan juta. Nah, pertanyaannya macam-macam sih, tapi intinya seperti itu. Kira-kira penyebabnya apa? Ya penyebabnya sederhana Bapak Ibu, ya plafon rezeki yang rendah atau takaran rezeki Bapak Ibu rendah tidak sebanding dengan ambisi Bapak Ibu, maka hidupnya seperti roller coaster. Ya. Ada juga yang bertanya, saya ini petani kecil, pegawai kecil, pengangguran, pedagang kecil, pokoknya yang kecil-kecil itu ya. Atau saya sudah pensiunan, sudah usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun gitu ya. Apa mungkin bisa mendapatkan penghasilan pasif sebesar itu? Kenapa enggak? Sangat bisa. Yang penting Anda bersedia berproses sampai tuntas. Mendengarkan audio 21 kali, kemudian ikut seminar minimal 3 kali atau 1 tahun lah gitu ya. Biasanya kita adakan seminar 2-3 kali setahun. Bagaimana kalau tidak mendengarkan 2 audio itu karena ya kepercayaan, agama dan lain-lain ya. Saya hanya membaca semua materi dan melihat semua videonya. Ya enggak apa-apa, artinya tidak akan terjadi perubahan apa-apa gitu ya. E-book, video itu cuma pengetahuan aja di pikiran sadar loh Ibu. Ibu tahu ini baik, itu buruk, tapi untuk melakukan berbeda ya. Jadi tanpa mendengarkan 2 ATBS itu nyaris tidak ada perubahan apa-apa. Karena yang merubah ya 2 ATBS itu bukan materi-materi yang lain. Ya. Ibaratnya begini deh, Bapak Ibu pasti tahu lah, merokok itu tidak baik untuk kesehatan, tidak baik untuk anak-anak dan sebagainya. Tapi kenapa masih banyak yang merokok? Mereka punya anak, mereka menyayangi anaknya. Orang juga tahu kesehatan ya maaf, olahraga itu baik untuk kesehatan dan semua orang ingin sehat. Tapi berapa banyak orang yang olahraga secara rutin? Padahal mereka ingin sehat. Jadi semua pengetahuan itu tidak mengubah apa-apa. Saya sudah lama membaca buku kecerdasan finansial dari Robert T. Kiyosaki, tidak mengubah apa-apa. Ya. Saya tidak bisa berubah. Ya. Saya baru berubah setelah ada mentor yang mengatur atau yang mengajak saya berubah, setelah memberikan pola pikir yang berbeda dan sebagainya. Intinya pada mentor yang merubah semuanya. Apa mengikuti seminar itu wajib? Bagaimana kalau saya hanya mendengarkan audionya saja tanpa mengikuti seminarnya? Ya, tidak ada yang mewajibkan Anda melakukan sesuatu sih sebetulnya. Ya, Anda sendiri yang seharusnya mewajibkan kalau Anda ingin berubah. Ya, kalau nggak ikut seminar ya nggak apa-apa. Dalam arti sama seperti tadi, tidak terjadi perubahan apa-apa. Karena Anda mendengarkan 2 ATBS naik secara visual, setelah itu akan dengan cepat ditarik turun lagi.
Kecuali Anda bisa mencantolkan kepada orang-orang yang sudah punya plafon rezeki tinggi, yaitu di seminar inspirasi dan visi itu. Ya, kalau enggak ya tetap akan diturunkan. Dan lagi, sampai kapan sih Anda menganggap uang 600.000 itu uang besar? Gitu ya. Sampai kapan sih Anda menganggap bahwa Anda jauh dari tempat seminar? Jauh dekat itu sebetulnya bukan karena jarak Bapak Ibu, tapi karena uang. Kalau Anda punya uang banyak, Papua bukan apa-apa, cuma berapa juta sih naik pesawat terbang. Aceh bukan apa-apa, tinggal di Aceh. Tapi kalau Anda tidak punya uang, seminarnya di Surabaya, Anda tinggal di Sidoarjo atau Bojonegoro, ya jauh Bapak Ibu, gitu ya. Jadi uang. Dan semakin Anda tidak punya uang, semakin perlu Anda ke seminar. Ya, karena ini ada kesempatan untuk merubahnya. Dan ini sudah terbukti secara ilmiah. Dan sekarang sudah jalan 2 tahun, sudah banyak yang on track menuju penghasilan pasif 100 juta sebulan itu. Ya, Anda bisa lihat itu di seminar inspirasi dan visi yang terdekat. Saya sudah mengikuti banyak seminar, tapi hasilnya tidak ada. Apakah nanti tidak demikian? Apa tidak lebih baik langsung membahas bisnisnya? Banyak yang seperti ini Bapak Ibu. Sejak tadi saya jelaskan di depan bahwa bisnis tidak ada gunanya, gitu ya. Jadi yang penting justru seminarnya ini. Dan selama ini Anda ikut seminar yang disukai orang, ya, yang Anda sukai, yaitu seminar teknis, seminar bisnis, atau seminar motivasi. Dan semuanya itu Anda yang memilih sendiri, ya. Padahal Bapak Ibu, apapun yang Anda pilih sendiri tidak akan mengubah apa-apa. Kalau Anda ingin berubah, maka seperti yang Zig Ziglar katakan, cari mentor. Lakukan hal-hal yang tidak Anda sukai yang ditunjukkan oleh mentor. Semakin tidak Anda sukai, semakin perlu Anda lakukan. Semakin sulit bagi Anda, semakin perlu Anda lakukan. Karena itu yang kemungkinan besar bisa membawa perubahan kehidupan Anda. Karena itu saya katakan orang bisa dengan mudah kok mendapat penghasilan pasif 100 juta sebulan asal bisa mengalahkan dirinya sendiri. Anda bisa tidak mengalahkan diri Anda? Mengapa ikut seminarnya harus 3 kali? Ya, sebenarnya bukan 3 kalinya, tapi 1 tahun, karena proses itu Anda selama 1 tahun harus terus-menerus ikut, gitu ya. Semakin sering semakin bagus, gitu ya. Karena ya Anda perlu kita itu makhluk sosial. Kalau kita tidak melihat orang lain, kita tidak akan tahu bahwa memang betul-betul ada itu penghasilan 100 juta itu. Anda tidak akan nemu jalannya. Apakah sudah ada yang mencapai penghasilan pasif 100 juta sebulan dengan metode ini? Program ini baru jalan 2 tahun Bapak Ibu, yang sudah on track sudah sangat banyak. Ya, Anda bisa melihat sendirilah. Bisnis realnya apa untuk mencapai penghasilan pasif 100 juta itu? Ya, nggak ada gunanya bicara bisnis, tadi bisnis, investasi, dan lain itu hanya alat atau sarana Tuhan untuk mengisi rezeki kita. Wadahnya yang harus dibesarkan. Ya. Mereka yang wadahnya masih kecil, ya, sudah bekerja keras bertahun-tahun, penghasilannya segitu-gitu aja, atau sudah berpenghasilan besar bertahun-tahun, tabungannya segitu-gitu aja. Jadi wadahnya yang harus dibesarkan dulu Bapak Ibu dengan mendengarkan 2 audio itu dan ikut seminar. Jangan berpikir apa-apa dulu karena percuma saja. Terkadang ada admin yang bingung mendapat pertanyaan berapa penghasilan Anda, yaitu admin ya, kok berani mengajak saya, ini khusus untuk admin yang baru ya. Jadi sesuai dengan audio, ya dijawab aja. Saya sendiri sedang berproses, gitu aja dijawab seperti itu. Apa pikiran bawah sadar itu? Itu adalah bagian pikiran yang menyimpan semua data kita sejak kecil, ya, yang merupakan 90% dari pikiran kita. Ya. Dan di situ isinya akan menjadi yang namanya life map atau peta kehidupan Anda. Dan itu dibuat pada saat Anda belum berumur 7 tahun. Ya. Jadi program utamanya adalah bekerja semakin keras, semakin bagus, sehingga Anda dipaksa untuk terus bekerja. Caranya yaitu uangnya tidak boleh punya. Ya, Anda tidak boleh punya uang, Bapak Ibu. Begitu Anda punya uang, muncul dah segala macam, ya, mulai memperbaiki lantai, memperbaiki pintu, menambah kamar, membeli atau investasi bodong atau investasi yang di atas kertas berhasil, cabai ini, wah, kalau saya nanam ini akan berhasil, nanam bawang, hilang semua, Bapak Ibu. Pasti hilang. Itu banyak pensiunan direktur yang kehilangan semua pesangonnya karena itu tadi. Ya karena memang tidak boleh punya uang. Bawah sadar Anda tidak boleh memiliki uang.
kok sepertinya menafikan orang bekerja, padahal bekerja itu mulia. Ya, sebetulnya tidak ada yang menafikan orang bekerja, Bapak Ibu ya. Semua perlu dan harus bekerja. Saya sampai sekarang masih bekerja, Bapak Ibu. Ya, pekerjaan saya ya membuat materi, memencet-mencet HP, mengirimkan ini, itu saya bekerja terus dari kamar. Bahkan saya bekerja lebih banyak daripada Bapak Ibu sekarang. Tapi itulah freedom saya, kebebasan saya. Saya bebas bekerja kapan saja, tidur kapan saja, mau nonton kapan saja, bebas, tidak ada yang mengatur saya. Gitu ya. Saya bekerja membangun aset, menanam, terus menanam. Dengan mengirimkan video dan lain-lain itu menanam. Jadi saya bekerja seperti yang dilakukan oleh Nabi saya, yaitu membangun aset. Kalau beliau melewati jaringan pelanggan di seluruh dunia perdagangan, saya melewati jaringan orang lewat WA. Punya mobil banyak, rumah besar kok dibilang miskin, kaya itu sebenarnya apa? Ya, kaya itu kalau kita memiliki penghasilan pasif lebih besar dibanding biaya hidup kita. Ya, Anda bisa lihat di kecerdasan finansial. Sebelum manusia lahir, rezeki, umur, jodoh sudah ditulis malaikat. Jadi bagaimana mau merubah plafon rezeki? Ya, kita memang percaya itu ada, tapi kita tidak tahu tulisan nasib kita itu. Ya, jadi kita hanya berprasangka baik bahwa di situ tertulis, tahun ini nasib Anda berubah karena Anda mulai mengetahui sesuatu yang baru, yaitu bagaimana plafon rezeki dan lain-lain. Ya. Anggap aja seperti itu. Mengapa mendengarkan audio harus 21 kali? Ya, nah, ini ada di buku Psycho-Cybernetic Mutakhir ya, karena bawah sadar membutuhkan penyesuaian dan pengulangan untuk bisa disimpan. Jadi termasuk juga Anda perlu hadir beberapa kali ke seminar, tujuannya itu bawah sadar perlu pengulangan-pengulangan ya, untuk bisa menyimpan ya data gitu ya. Bagaimana kita tahu ini peluang bisnis bagus atau bisnis yang jelek? Ya tergantung program bawah sadar Anda. Kalau programnya program miskin atau bekerja mencari uang, maka bisnis yang menghasilkan uang sedikit itulah yang akan dianggap baik. Ya. Tapi kalau program atau plafon rezekinya sudah tinggi, ya bisnis-bisnis yang berpenghasilan tinggi itu akan dianggap baik. Tergantung aja, tergantung program miskin dan program kaya Anda. Di PTD ini apa sudah ada produknya? Ya, kita tidak bicara bisnis di PTD, Bapak Ibu ya. Bisnis hanya dibahas di grup CAA, yaitu grup lanjutannya PTD. Kalau Anda ikut bimbingan bisnisnya, kalau enggak ya enggak masalah. Apakah saat mendengarkan audio itu kita dalam kondisi sadar, super sadar, atau tidak sadar? Ya, saya tidak tahu istilah-istilah itu, Bapak Ibu ya. Kita dalam kondisi gelombang otak alfa dan atau theta gitu ya. Dan Anda posisinya apa saja boleh melakukan mendengarkan audio itu ya. Yang penting tidak tidur nyenyak, itu aja. Kalau masih mendengar suara-suara hujan, suara nyamuk, boleh aja, enggak masalah. Oke Bapak Ibu, kalau saya yang berumur saja bisa berubah, Anda saya pastikan juga pasti bisa. Oke, salam sukses dari saya, Sigit Setiawadi.